lantai 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari. Nama saya Eko Puryono dari Cabang Semarang Barat, Manyaran. Ya. Mohon penjelasannya. Saya pernah melihat tayangan TV yang mana ada tausiah yang disampaikan oleh Ustazah, di mana ada yang bertanya tentang masalah sholat qadha. Di sini yang bertanya itu menanyakan tentang orang yang baru bertobat umur 40 tahun. Bagaimana sholatnya? Kemudian 40 tahun, umurnya 40 tahun. Baru umur 40 tahun baru bertobat gitu. Oh iya. Kemudian jawaban dari Ustazah tadi, setelah sholat wajib disuruh untuk melaksanakan sholat wajib lagi. Di sini mohon penjelasannya bagaimana. Maksudnya sholat wajib lagi gimana? Jadi kalau sudah melaksanakan sholat duhur misalkan, itu sholat lagi gitu. Sholat duhur lagi. Ya, jadi untuk menyaur sholatnya yang sudah lalu gitu. Dia nyaur selama 40 tahun gitu ya? Siap, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, maaf bukan pertanyaan, ini titipan dari saudara-saudara kemarin sewaktu saya di Timika, Papua. Mohon dukungannya mengenai di sana untuk penyiaran radio, karena di sana ada yang inisiatif membuat radio yang jaraknya masih sekitar 2 km. Jadi supaya bisa berkembang di daerah Timika, Papua. Karena tidak lewat internet saja? Tidak. Jadi lewat masih parabola itu pakai radio transmitter biasa begitu. Jadi masih jaraknya 2 kilo, jadi kurang begitu besar. Jadi mohon dukungan dari pusat ini bagaimana radio di daerah Timika bisa lebih besar jangkauannya. Itu saja Ustaz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat seperti yang saudara tanyakan tadi tidak ada aturan dalam Islam. Ya, malah Allah mengatakan orang yang tadinya kafir terus dia menjadi orang Islam, semua dosanya kekafirannya diampuni semua. Orang kok terus kon nyaur sholat, mau kafir sholat gimana? Dia umur 40 tahun baru dia tobat dari kekafirannya jadi orang Islam. Semua dosanya ketika kafir itu semua diampuni oleh Allah. Ora gandeng kowe lagi Islam saiki ya salate loro-loro. Itu dari mana itu? Masa salat zuhur 2 kali, asar 2 kali, ya, terus berarti salate loro-loro terus ditane. Enggak ada aturan dalam Islam begitu, enggak ada. Coba dibaca itu surat Al-Anfal 38 tadi. Jadi ampuni, bahagia orang masuk Islam darinya kafir jadi Islam itu berbahagia. Semua dosanya diampuni kok. Surat Al-Anfal surah 8 ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ya kan? Jadi kalau dia kafir terus tobat jadi orang Islam, semua dosanya diampuni. Kalau sudah jadi Islam kafir lagi, nah itu rusak semua amalnya. Jadi kafir lagi, ya sudah sunnatullah berlaku jadi orang kafir. Nah, kalau itu tadi kok ustazahnya mungkin karena saya yang belum tahu ya, lebih baik tanyakan ustazahnya tadi dasarnya apa orang sholat dua tadi, karena ya, tobatnya umur 40 tahun terus tiap sholat kan 2 zuhur 2 asar 2 isya 2. Tanyakan itu dasarnya ada apa tidak ya. Kalau itu memang ada tuntunannya mesti Rasulullah menunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada, nah ya jangan dilakukan. Kalau sepanjang saya ngaji sampai hari ini belum mengetahui sholat dua-dua itu. Wong orang jelas orang sholat, ya dah? Dia meninggalkan sholat karena datang bulan ibu umpamanya atau nifas,
Itu pun tidak suruh mengkodok kok. Ya. Tidak disuruh mengkodok. Nu'maru biqadai shaum wala nu'maru biqadai shalah. Ya. Yang diperintahkan itu mengkodok puasa. Puasa yang ditinggalkan selama datang bulan, selama haid diganti pada hari lain. Tapi sholat yang selama ditinggalkan tidak usah diganti. Padahal itu jelas orang Islam meninggalkan sholat karena haid. Ora kon kodok malah wong kafir. Tobat kon ngodok itu gimana? Maka harus ada dalilnya. Ditimika supaya radionya bisa lancang bagaimana? Ya terutama membuat pancarannya pemancar. Batu pemancar yang jangkauannya panjang supaya tidak diugrek-ugrek dari KPID, resmi minta izin gitu loh. Minta izin. Saya rasa kalau di Irian sana masih mudah. Channel-channel masih banyak itu. Ya, membuat saja izin resmi terus memancarkan itu, insya Allah sampai jauh. Lah sekarang kalau kepingin mendengar radio dan jamannya jauh, ya, lewat satelit tadi, parabola dari MTA sini itu buat pemancar, pancarkan daerah lain, tapi dengan minta izin resmi, izin radio. Lah nanti kan pancarannya bisa jauh. Jadi MTA bisa sampai Irian sana, bisa sampai di Muko-Muko sampai di mana karena MTA izin resmi. Dan lewat satelit. Ya, satelit itu nyewanya satelit itu ya mahal. Lo nente arah sugih apa kuat. Nah, yang sugih itu Allah memberikan kekayaan pada kita. Satelit itu tiap bulan itu 15 juta. Satelit untuk radio ini 15 juta lewat untuk dakwah, ya tak? Tapi tidak minta urunan yang hadir ini lah. Nah, rasakan. Itu semuanya karunia dari Allah. Maka nanti kalau sudah buat pancar, ya, relay dari sini buat pancar, sana insya Allah jauh pancarkan. Dan untuk supaya jauh, ya di izin resmi supaya tidak diogrek-ogrek.